Ini adalah kisah tentang Andrea Elber, seorang wanita muda yang hari biasa dalam hidupnya tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah diduga. Tiba-tiba ia berhenti mengangkat telepon dan tidak membalas pesan. Keluarganya langsung merasa ada yang tidak beres. Saat polisi mulai menyelidiki, awalnya mereka yakin kasus ini akan cepat terpecahkan. Namun perkembangan berikutnya terasa lebih seperti film kriminal. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Andrea lahir pada 17 April 1991 di Flint, Michigan. Ibunya meninggal saat ia masih kecil dan ayahnya menikah lagi. Andrea dibesarkan di kota kecil Otisville dan bekerja di toko swalayan setelah lulus sekolah. Ia sempat ingin kuliah, namun belum yakin. Di tempat kerja, ia bertemu Kenneth, rekan kerja 19 tahun yang kemudian menjadi pacarnya. Pada November 2011, saat paman dan bibinya pergi keluar kota, Andrea diminta menjaga rumah mereka. Saat itu Andrea berusia 20 tahun. Kenneth, pacarnya dan beberapa teman sempat menginap beberapa hari di sana. Mereka menonton film dan bersantai. Andrea dan Kenneth sepakat bertemu lagi keesokan harinya. Pada 14 November malam, Andrea seharusnya menjemput Kenneth, namun tiba-tiba mengirim pesan bahwa ia tidak bisa datang dan memintanya langsung ke rumah paman bibinya. Kenneth tiba pukul 7:30 malam, namun mobil Andrea tidak ada, rumah gelap dan pintu terkunci. Ia menelepon Andrea tetapi tidak dijawab. Sekitar 30 menit kemudian, Andrea hanya mengirim pesan singkat bahwa rencananya berubah dan mereka akan bertemu besok. Setelah Kenneth membalas, tidak ada respon lagi. Keesokan harinya, Andrea tetap tidak memberi kabar. Kenneth mulai cemas. Ayah Andrea awalnya tidak khawatir karena mengira putrinya masih di rumah pamannya. Namun saat panggilan tetap tidak dijawab hingga pagi berikutnya, Kenneth meminta keluarga memeriksa rumah. Mereka mengintip dari jendela, namun rumah tampak kosong. Setelah lebih dari 24 jam tanpa kabar, keluarga yakin ada sesuatu yang buruk. Mereka langsung melakukan pencarian. Malam itu, seorang teman menemukan mobil Andrea terparkir di lokasi sepi dekat Taman Nasional. Mobil tidak terkunci dan kuncinya hilang, tetapi Andrea tidak ada. Ayahnya langsung menghubungi polisi. Dengan izin paman Andrea, polisi mendobrak pintu rumah. Di basement, mereka menemukan Andrea duduk di kursi dengan luka tembak di kepala. Otopsi menunjukkan ia tewas oleh satu tembakan jarak dekat, sekitar 2 hari sebelum ditemukan, malam saat ia membatalkan rencana dengan Kenneth. Ada bekas ikatan tali plastik di pergelangan tangannya, namun talinya sudah hilang dan diduga dilepas 6 hingga 7 jam setelah kematian, menunjukkan pelaku kemungkinan kembali ke lokasi. Beberapa barang hilang, tetapi bukan seperti perampokan biasa. Barang berharga tidak disentuh, hanya kamera, 3 pisau, senjata api, amunisi, parfum, dan uang tunai yang hilang. Polisi kemudian mendatangi Kenneth. Ia kooperatif, memberi sampel DNA dan sidik jari, serta rumahnya digeledah. Ia kemudian dipanggil lagi untuk diinterogasi karena polisi mulai curiga padanya. Kenneth membantah tuduhan dan bersedia tes poligraf. Hasilnya menunjukkan ia tidak berbohong. Ia mengatakan terpukul saat Andrea tiba-tiba membatalkan rencana, mengira akan diputus. Ia lalu pergi menemui teman perempuannya dan terekam CCTV serta dilacak lokasi ponselnya. Bahkan terekam 7 menit setelah ia tiba di sana, seseorang menarik uang $300 dari rekening Andrea di kota Davidson, 30 menit dari rumah pamannya. Tidak mungkin Kenneth melakukan keduanya. Namun polisi belum mencoretnya dari daftar tersangka. Kenneth tinggal bersama temannya hingga malam dan terus menelepon Andrea keesokan paginya. Sementara itu, penarikan uang dari rekening Andrea terjadi lagi di lokasi lebih jauh saat Kenneth dipastikan berada di rumahnya. CCTV menunjukkan pelaku tiba dengan truk pick-up putih.
Meski bukti semakin menunjukkan Kenneth tidak bersalah, polisi masih merasa beberapa hal yang janggal. Ia mengaku duduk 30 menit di mobil di depan rumah saat Andrea diduga terbunuh, dan ia memberi alamat yang salah kepada teman saat ikut mencari Andrea, padahal ia sering ke rumah itu sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar membuktikan Kenneth bersalah, namun polisi tetap menginterogasinya lebih dari 10 jam, hingga akhirnya mereka menyatakan Kenneth mengakui kejahatan tersebut. Dalam pernyataan tertulis, Kenneth mengatakan ia masuk ke rumah dan menemukan tubuh Andrea di basement. Ia mengira Andrea bunuh diri dan mengaku menata TKP agar terlihat seperti pembunuhan agar keluarga tidak tahu kenyataannya. Ia juga mengaku mengambil beberapa barang, namun tanpa penjelasan yang jelas. Pernyataannya singkat, ambigu, dan ia tetap menegaskan bahwa ia tidak membunuh Andrea, hanya menemukannya. Namun polisi merasa sudah mendapat pengakuan dan langsung menangkap Kenneth. Saat diberitahu bahwa ia akan didakwa atas pembunuhan, Kenneth langsung menarik kembali pernyataannya. Ia mengatakan polisi menekannya tanpa henti hingga ia lelah, dan mereka menjanjikan ia bisa pulang jika menulis cerita tentang bagaimana ia menemukan tubuh Andrea. Kenneth percaya dan menuruti. Ia juga mengaku polisi berbohong, mengklaim punya bukti forensik kuat, dan mengatakan ia gagal total dalam tes poligraf. Fakta mengejutkan muncul kemudian. Kakek Kenneth sebenarnya sudah mengirim pengacara ke kantor polisi, tetapi saat pengacara menelepon, petugas menutup telepon dan memerintahkan agar lokasi Kenneth tidak diberitahu pada siapapun. Kenneth sendiri tidak tahu pengacaranya datang, sehingga ia terus diinterogasi seorang diri. Polisi mengumumkan telah menemukan pembunuh Andrea kurang dari 24 jam setelah jasad ditemukan. Keluarga dan teman Kenneth tidak percaya, namun tidak bisa berbuat banyak. Penyelidikan pun hampir dihentikan total karena polisi menganggap pengakuan Kenneth sudah cukup untuk mendakwanya. Namun hasil forensik justru menunjukkan hal sebaliknya. Sampel kulit di bawah kuku Andrea menunjukkan DNA pria asing yang bukan Kenneth. Sampel lain dari dalam mobil Andrea juga cocok dengan pria misterius itu. Tapi polisi masih belum mengetahui siapa pria tersebut. Meski begitu, polisi mengklaim menemukan bukti baru. Rambut berlumuran darah yang menempel di celana Kenneth saat membuka kantong barang bukti tersegel. Tes menunjukkan darah dan rambut itu milik Andrea, namun tidak ada satupun noda darah lain di celana tersebut. Ahli forensik mengatakan, jika Kenneth benar ada di TKP saat pembunuhan, darah seharusnya memercik ke seluruh pakaian, bukan hanya sehelai rambut menempel. Pengacara Kenneth menduga rambut itu berpindah secara tidak sengaja saat polisi menangani barang bukti setelah jasad ditemukan. Pembela berusaha membatalkan pengakuan karena polisi sengaja menghalangi Kenneth bertemu pengacara. Bahkan sebagian rekaman interogasi hilang, bagian saat Kenneth menyebut detektif memberi jawaban kepadanya. Kasus ini bolak-balik di pengadilan selama 4 tahun sebelum hakim memutuskan pengakuan tetap sah. Kenneth bebas bersyarat, namun tidak boleh keluar rumah tanpa izin dan wajib memakai pelacak. Jaksa membangun kasus hanya dengan 2 hal, pengakuan Kenneth dan rambut berdarah di celananya. Mereka berasumsi ini pembunuhan dalam konteks perampokan, meski barang-barang hilang tidak ada ditemukan di Kenneth dan jelas ada orang lain yang menggunakan kartu ATM Andrea. Jaksa menuding bahwa perampokan itu dipalsukan. Mereka menuduh Kenneth membunuh Andrea demi uang, lalu berpura-pura ada pencurian, meskipun Kenneth berasal dari keluarga berada. Jaksa berargumen tidak ada tanda pembobolan rumah, dan Kenneth memiliki kunci cadangan. Kenneth menjawab ia sudah meletakkan kunci itu di meja 2 hari sebelumnya, dan polisi memang menemukan kunci itu di tempat yang ia sebutkan. Sebaliknya, pihak pembela menunjukkan banyak kelalaian polisi. Salah satunya, mobil Andrea ditemukan jauh dari rumah dalam kondisi ditinggalkan. Mobil itu memiliki kebocoran oli yang selalu menetes ke bawah pedal gas, sehingga sepatu pengemudinya pasti terkena noda oli. Namun sepatu Kenneth diperiksa dan tidak ditemukan noda oli sama sekali.
Jaksa kemudian berteori Kenneth bekerja dengan partner. Kenneth disebut menembak Andrea, sementara rekannya mencuri barang, membawa kabur mobil, dan menarik uang. Namun teori ini tetap bermasalah. Senjata pembunuh tidak pernah ditemukan, dan pelurunya tidak cocok dengan senapan paman Andrea maupun senjata orang tua Kenneth. Pihak pembela menegaskan polisi bahkan tidak pernah mempertimbangkan tersangka lain. Mereka hanya fokus pada Kenneth sejak awal. Pembela bahkan menyusun daftar 5 calon tersangka lain. Polisi juga mengetahui ada sosok lain bernama David. Ayahnya memberitahu polisi bahwa putranya mungkin terlibat. David memiliki catatan kriminal karena mencuri mobil dan melakukan penyerangan. Bahkan wajahnya mirip dengan pria yang terlihat mengambil uang dari rekening Andrea. Namun polisi menyatakan telah menyelidiki semua petunjuk tersebut dan tidak menemukan bukti kuat yang mengarah ke siapapun. Setelah persidangan selesai, juri berdiskusi selama 2 hari penuh, lalu menyatakan Kenneth bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Ia dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Pengacaranya langsung mengajukan banding, awalnya dengan alasan pengakuan dipaksa dan akses pengacara dihalangi, namun ditolak. Upaya kedua menyoal dakwaan perampokan juga ditolak. Baru upaya ketiga berhasil. Pengacara menemukan kesalahan fatal pada formulir putusan. Untuk dakwaan pembunuhan tingkat 2, juri hanya diberi opsi bersalah tanpa opsi tidak bersalah. Pengadilan banding tidak bisa mengabaikan hal serius itu dan memberi Kenneth sidang baru tahun 2018. Saat itu ia sudah 3 tahun di penjara, lalu dibebaskan kembali dengan jaminan. Sejak itu, pembela terus mendesak polisi untuk menguji ulang DNA. Pada 2022, permintaan itu disetujui. DNA pria misterius itu diperiksa ulang, tetapi tidak ada kecocokan di database FBI. Bukti terkuat yang tersisa adalah puntung rokok yang ditemukan di luar rumah. DNA-nya cocok dengan DNA di kuku Andrea. Ini jelas pelaku sebenarnya. Puntung itu dikirim ke perusahaan genealogis forensik. Pada Januari 2023, penyelidik menemukan tersangka potensial. Pria bernama Chadwick Molly, usia 42 tahun. Tinggal hanya 40 menit dari lokasi kejadian. Data ponselnya menunjukkan sinyal muncul 23 kali di sekitar rumah Andrea pada hari pembunuhan. Saat diselidiki, Chadwick tinggal di Utah. Polisi kesulitan mengambil DNA-nya diam-diam, hingga akhirnya mereka mendatanginya langsung dan mengambil sampel dengan surat perintah. Chadwick menyangkal, namun hasil lab kemudian mengkonfirmasi DNA-nya ada di bawah kuku Andrea, di dalam mobilnya, dan di sekitar rumah. Lebih jauh, polisi menemukan revolver di van miliknya. Balistik membuktikan itu senjata pembunuh. 2 hari setelah kedatangan polisi, Chadwick kabur. 3 minggu kemudian, ia tertangkap di Montana, lalu kabur lagi saat dalam perjalanan ekstradisi setelah berhasil membuka borgol dan belenggu kaki. Ia akhirnya ditangkap kembali saat terlihat mendayung kano dan langsung dibawa ke Michigan. Permohonan jaminannya ditolak. Chadwick mengaku tidak bersalah. Selama lebih dari 10 tahun, polisi bersikeras Kenneth adalah pelaku dan hidupnya sudah hancur karenanya. Namun bukti DNA dan senjata semakin mengarah ke Chadwick. Polisi sempat mencoba mencari hubungan Kenneth dan Chadwick, tetapi keduanya tidak saling mengenal. Andrea pun tidak mengenal Chadwick. Meski bukti baru banyak muncul, Kenneth tetap secara hukum dianggap bersalah. Ia masih dalam tahanan rumah dengan pelacak kaki. Jaksa bersikeras melakukan sidang kedua, kini dengan teori Kenneth dan Chadwick bekerja sama. Sidang Chadwick tidak pernah terjadi karena pada Februari 2025 ia mengajukan no contest plea, tidak mengakui tetapi juga tidak membantah. Ia hanya mengatakan saat kejadian ia mabuk dan tidak ingat apapun. Yang mengejutkan, terungkap bahwa sejak awal penyelidikan, beberapa agen polisi sebenarnya sudah mencurigai Chadwick, namun namanya tidak pernah dimasukkan ke berkas kasus. Kenneth tetap diproses sebagai pelaku tunggal. Pada akhirnya,
Chadwick dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ia meminta maaf pada keluarga Andrea. Namun posisi Kenneth tidak otomatis berubah. Pengacaranya langsung meminta dakwaannya dicabut, tetapi jaksa menolak dan tetap mengupayakan sidang kedua pada Januari 2026. Meski Chadwick sendiri menegaskan ia tidak mengenal Kenneth dan tidak punya rekan. Tim pembela Kenneth kini membawa ahli forensik ternama untuk menganalisis rambut berdarah di celananya. Hasilnya menguatkan dugaan sebelumnya. Rambut itu bukan dari momen pembunuhan, melainkan menempel berjam-jam setelah Andrea meninggal. Semua bukti, DNA, senjata, pengakuan Chadwick, dan analisis forensik baru memberi Kenneth peluang besar untuk dibebaskan. Namun kenyataannya, ia telah kehilangan hampir 14 tahun hidupnya, bertahun-tahun dalam penjara dan tahanan rumah. Waktu itu tidak akan kembali, bahkan jika nanti ia dinyatakan tidak bersalah. Dan proses untuk menuntut pihak yang menghancurkan hidupnya bisa memakan waktu bertahun-tahun lagi. Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya tentang menemukan siapa pembunuh Andrea Elber, tetapi juga tentang kegagalan sistem peradilan yang hampir membuat seorang pria tidak bersalah membayar dengan seluruh hidupnya. Hingga hari ini, Kenneth masih menunggu pembuktian terakhir atas nama baiknya, sementara waktu yang direnggut darinya tidak akan pernah kembali. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang bersalah, tetapi siapa yang bertanggung jawab atas keadilan yang sempat tersesat begitu jauh. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.